Apa kabar saudara? Kita memasuki renungan emas di sesi yang baru. Saya akan membahas dalam beberapa sesi ke depan tentang ibadah. Karena ini kan ibadah sedang menjadi sesuatu yang penuh dengan polemik. Sebab semua gereja beralih dari ibadah onsite ke ibadah online. Nah, kita harus memberi pemahaman kembali, mengingat kembali tentang makna ibadah, yang tujuan utamanya agar kita tetap nyaman dan yakin bahwa ibadah yang selama ini kita jalani, baik online maupun onsite, itu berkatnya sama. Nah, kan berkatnya sama. Nah, saya kan awali di sesi pertama ini saat membahas tentang ibadah, ya makna tentang ibadah itu sendiri yang merupakan terjemahan kata avodah atau abodah dari bahasa Ibrani yang artinya bekerja, melayani, tapi juga bermakna mengabdi, mengabdikan diri, memberi diri. Nah, itu asal kata avodah atau abodah itu sendiri. Nah, kemudian di bahasa Indonesia kamusnya memaknai abodah atau ibadah itu sebagai bentuk ketaatan, taat pada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, jadi kata kuncinya adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, seperti apa sih ketaatan itu? Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel tentang bagaimana taatnya tentara Nazi Jerman kepada Hitler. Saya baca di sana, kalau Hitler itu memerintahkan seorang tentaranya, serdadunya untuk berjalan, maka dia akan taat berjalan dan tidak akan berhenti sebelum Hitler mengatakan berhenti. Bahkan kalau di depan ladang ranjau atau jurang atau benteng musuh, dia tidak akan berhenti sebelum Hitler mengatakan berhenti. Begitu taatnya pasukan Hitler ini, pasukan Nazi ini kepada sang Hitler. Wih, luar biasa saudara ya. Dan itu kisah nyata itu. Demikianlah kata sejarah, saudara. Nah, artinya ketika kita beribadah kepada Tuhan dan kita memaknai sebuah bentuk ketaatan kepadanya, maka makna taat itu karena kita ingin hanya mengarahkan diri kepada Dia, hanya mengakui satu-satunya Dialah yang bisa memerintah hidup kita, satu-satunya yang kita mau dengar, satu-satunya yang kita mau puji, satu-satunya dan tidak ada yang lain. Maka dengan pengakuan itu, dengan ketaatan itu, kita mendasari ibadah kita. Firman Tuhan dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai 28 mengatakan demikian. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir.
tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Jadi bangsa Israel ketika beribadah pada Tuhan juga didasari sebuah ketaatan. Mengenang ketaatan mereka pada saat Tuhan mengatakan, beri tanda darah di rumahmu, di pintu rumahmu, maka engkau akan terlewati dari maut itu. Dan mereka taat, karena mereka taat, mereka selamat. Dan pola itu, taat itu yang dia pakai sebagai dasar beribadah pada Tuhan. Kita mau beribadah karena kita mau taat pada Tuhan. Masih bersama dengan Pendeta Yudi dalam acara Emas, esok masih ada solusi.